aku lo nggak Spiderman, aku nggak spider, aku gitu kan, yang banyak tangan, kan? Ya apa yang saya makan kamu makan. Awal-awal sih iya Mbak, udah ditahan-tahanin banget Mbak, aku itu 16 bulan itu rasanya. Aku bilang, aku udah nggak sanggup lagi di sini, aku bilang gitu. Kamu tuh kerja berapa bulan sih di Singapura kemarin? Aku kemarin nggak finish kontrak Mbak, aku kemarin 16 bulan. Oh, lah kenapa kok nggak finish kontrak? Kan sayang, kurang sedikit aja itu. Nggak kuat lagi. Lah alasannya tuh kenapa? Kenapa sih majikan kamu? Ya taulah majikan tuh sebenarnya sih kerjanya sih enak, tapi peraturannya itu nggak jelas. Diikutin peraturan kadang nggak boleh, nggak diikutin peraturan juga nggak boleh. Jadi bingung, serba salah lah. Di dalam situ serba salah. Jadi susah. Terus kadang tuh disuruh ngerjain si A gitu kan ya Mbak. Nah ntar kita ngerjain si A belum selesai nih. Nanti dia manggil kan, majikan manggil. Ya udah tinggal aja dulu. Udah kita tinggal, kita ngerjain yang si B gitu kan. Nanti dia tuh jalan ngelihat yang pekerjaan yang si A tadi belum selesai, dia tuh udah marah tuh. Ini kok belum selesai gitu kan. Lah, nanti kalau kita jawab lah, kan kita dipanggil suruh ngerjain yang satu ini gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Iya, selesaikan dulu ini. Jadi kan aku kan bingung, ya kan? Benar. Makanya aku bilang loh, aku lo tanganku hanya 2, aku lo nggak Spiderman, aku nggak spider, aku gitu kan, yang banyak tangan, aku bilang gitu. kadang sama majikan tuh kadang gimana ya? Kadang tuh ada jengkel, ada apa gitu ya, ada rasa takut. Oke. Terus lanjut ceritain aja biar teman-teman di YouTube aku tuh ngerti gimana sih rasanya pengalaman kerja. Ceritain. Oke, lanjut terus kamu ya gitu. Makan cukup, tidur cukup atau gimana semuanya? Kalau makan, kalau awal sih ya Mbak, kalau awal aku datang itu makan sih sebenarnya dikasih gitu kan ya, pokoknya dari awal dia masuk itu dia bilang makan lo nggak saya bedain gitu kan, ya apa yang saya makan kamu makan. Awal-awal sih iya Mbak, sampai aku 8 bulan, sampai aku 8 bulan tuh makan aku masih diperhatikan. Jadi 8 bulan ke sana tuh itu aku udah dicor-cor lah, udah sendiri-sendiri lah gitu. Nah, jadi kan aku bingung gitu. Nah kan ini nanti aku mau beli nasi di luar gitu kan. Nanti aku bilang aku mau beli makan gitu. Nanti itu bosnya itu bisa tersinggung. Terus aku bilang, loh aku pengen ini, aku bilang gitu kan. Nanti dia ngomong, cari aja tuh di kulkas, kata dia, kamu pengen masak apa, dia bilang gitu kan. Kamu masuk aja, nggak apa-apa. Oke lah. Orang aku udah diizinkan kan, diizinkan dia masak gitu kan. Nah terus aku pengen sayur apa, aku ambil sedikit terus aku masak. Nah nanti setelah dia dengar aku masak tuh nanti dia lari tuh ke belakang. Terus dia bilang, kamu masak apa? Dia bilang gitu kan, aku masak ini, aku bilang gitu. Aku masak nasi sedikit, nanti dia mereksa tuh. Kamu loh kalau masak nasi kalau nggak 1 cup atau 2 cup kamu nggak boleh masak nasi, kata dia. Listriknya mahal atau apalah gitu kan, dia bilang kan. Oke lah aku diam aja gitu kan. Terus yang tadi masak aku udah diizinkan sama dia gitu kan. Terus kok tiba-tiba udah aku masak, terus tiba-tiba dia bilang, aku lo beli bukan buat pembantu, kata dia bilang gitu. Jadi siapa yang kasih kamu izin buat masak lah? Aku kan bingung kan ya. Ya benar. Orang tadi dia bilang sendiri. Boleh loh, dia bilang. Iya, boleh loh, dia bilang gitu kan. Kamu cari aja di kulkas, kamu mau apa? Katanya, kamu pengen masak apa, masak aja. Nah, akhirnya aku nggak jadikan cari makan di luar. Ya, tapi aku ngerasanya supaya aku tuh nggak keluar dari rumah gitu. Soalnya majikanku itu nggak cewek nggak cowok, itu dia nggak suka aku keluar rumah.
Masalahnya sih yang bikin nggak betah sebenarnya itu sih Mbak. Masalahnya apa ya? Ya itu tadi, kita disuruh, kita kerjakan seperti aku tadi kan, disuruh masak, nanti dia balik lagi ngomong, aku lo beli bukan buat pembantu, dia bilang gitu. Iya. Yang kasih tahu. masak siapa? Iya, Nah, tahu. jadi kan kita bingung gitu benar, kan. benar. Iya. Benar. Oke. Di situ. Tapi kamu gaji berapa sih kemarin tuh? Aku kemarin itu bersih 570. 570. Setiap minggu off day ya? Setiap minggu off day. Oke, Iya. 570. Tapi terus itu si majikan nggak pernah kok main tangan atau mukul atau apa gitu, nggak pernah kan? Mukul enggak, tapi pernah dia sewaktu itu nggak sengaja. Dia waktu itu dia minta aku bersihin kulkas. Waktu itu dia minta aku bersihin kulkas. Terus kulkas itu tuh dia itu nggak boleh aku buka kulkas itu lama gitu nah. Jadi aku kan bingung, minta aku bersihin kulkasnya nggak boleh dimatiin. Terus minta bersihin kan ya namanya bersihin otomatis kan kita keluarkan tuh rak-raknya satu persatu kan. Benar. Kita lap gitu kan. Nah terus sama dia tuh itu salah, pekerjaanku seperti itu tuh katanya salah, lambat lah, apalah, nggak boleh lama-lama buka kulkas, nggak boleh lama-lama bersihin kulkas gitu kan, yang katanya aku nggak bisa bersihin kulkas. Terus tuh dia datang langsung dorong aku gitu, tapi dia tuh narik tangan aku tuh keras gitu. Nah terus kepala aku tuh seperti tertonjol gitulah sama kepalanya, sama tangannya gitu kan. Tapi ngerasa sakit, tapi aku langsung bilang, aku bilang, aku lo mem sakit, aku bilang gitu. Terus? Tapi dia langsung bilang, sorry, dia bilang, aku lo nggak sengaja, dia bilang gitu. Nggak sengaja. Terus dia bilang seperti itu, terus dia langsung masukin lagi tuh rak-rak yang aku cuci, dia sendiri yang masukin ke kulkas, terus kulkasnya ditutup. Dia bilang, kalau bersihin kulkas nggak begitu caranya, dia bilang gitu. Oke. Kalau itu pernah waktu itu sekali seperti itu. Terus kamu di situ tuh bangun jam berapa, istirahat jam berapa kayak gitu? Aku kalau pertama masuk itu aku itu bangun tidur itu jam 5:30. Jam 5:30 aku bangun tidur, tergantung inilah Mbak, tergantung anak-anak kan mau berangkat ke sekolah kan. Kalau bekal buat breakfast anak itu seperti bihun goreng atau apa, itu kan aku kan nggak boleh nyiapin sayurannya atau nyiapin ngeracik dari malam, itu kan aku nggak boleh karena semua kan harus serba dadakan gitu, nggak boleh diracik-racik siap-siapin malam-malam gitu, nggak boleh. Kalau menurut aku kan biarlah aku ngeracik sayurnya atau apanya, ngeraciknya malam, nanti dimasukin ke freezer, pagi-pagi kan tinggal masak gitu kan, tinggal streng, tapi nggak boleh. Nah kalau breakfastnya cuma roti sih aku bangunnya jam 6. Tapi kalau breakfast buat anak-anak bekal sekolah itu sedikit butuh waktu, ya aku bangunnya 5:30. Gitu. Istirahat? 5:30. Istirahat aku kadang jam 11 malam. Handphone kamu 24 hour atau kapan ada waktunya sendiri? Enggak, kalau handphone itu dari aku pertama masuk sampai finish potongan 6 bulan itu aku nggak boleh pegang handphone gitu. Terus habis itu aku finish potongan itu aku boleh pegang handphone itu di jam makan. Jam makan itu aku dapat jam makan 10 menit boleh pegang handphone. Terus jam makan malam 10 menit itu boleh pegang handphone. Kalau istirahat selesai aku finish kerja malam itu mau sampai pagi pun itu nggak masalah aku pegang handphone. Oke. Jadi kamu 16 bulan ya, kurang ya 16 bulan berapa ya. Itu 16 24 kurang 8 bulan lagi ya? Iya, kurang 8 bulan lagi Mbak. Emang kamu nggak sayang apa? Padahal sedikit lagi tuh sudah finish kontrak.
Ya sebenarnya udah ditahan-tahanin banget Mbak, aku itu 16 bulan itu rasanya. Udah gimana ya, semakin aku minta pulang itu seperti aku semakin dipersulit gitu. Nah, semakin dipersulit itu aku di dalam rumah itu aku semakin tertekan banget lah. Tertekan banget setiap malam. Itu bahkan suaminya itu ya Mbak, suaminya itu setiap kali dia pulang kerja itu baru buka pintu, baru masuk ke rumah itu aku kadang sambil masak itu suaminya tuh ya apa ya, suaminya tuh ngasih tahu aku itu bukan sekedar ngasih tahu, seperti dia kan laki-laki ya, laki-laki itu nggak sewajarnya lah ngomong sama perempuan seperti ngajak gelut temannya laki-laki gitu loh, kasar gitu maksudnya. Sampai geprak-geprak meja gitu kan, sampai dia nunjuk-nunjuk gitu kan. Itu aku kalau dia udah seperti itu aku tuh rasanya takut banget aku. Kadang dia kalau ngomong bisa sampai di depan aku, sampai nunjuk-nunjuk gitu kan. Aku kadang ngomong sama dia nggak boleh seperti itu. Aku kadang sampai nangis misek-misek banget ya aku. Sampai terseduh nangis. Aku kalau dia udah seperti itu aku takut banget. Itu apa ya? Nguji kesabaranku banget Mbak itu sewaktu aku mau pulang. Itu sebulan aku mau pulang Mbak. Sebulan aku mau pulang itu aku sebulan full itu aku terus digituin tuh. Hah? Iya, terus aku digituin Mbak. Setiap pulang tuh, semakin aku udah mau pulang, semakin aku suaminya semakin ya aku nggak tahu apa laporan istrinya atau apa gitu, seperti dia ngebela istrinya gitu kan. Itu aku tuh terus dimarahin kayak gitu, terus ditekan seperti itu. Intinya tuh aku tuh nggak finish kontrak di sana kan. Jadi sama bos yang cowok itu dia bilang, kamu mau pulang sepertinya bahagia banget gitu kan. Ya jelas dong gitu dong. Iya, terus aku diem aja gitu kan. Terus nah aku waktu itu mau pulang kan aku beli sepatu. Lah sepatu itu aku pakai 1 kali di off day. Off day kan aku pakai. Terus aku lupa bawa masuk sepatuku. Aku taruh di luar. Terus? Aku taruh di luar gitu kan. Terus itu majikan aku yang cowok itu kan dia pulang. Dia pulang terus dia tanya sama majikan aku yang perempuan. Iya, dia bilang, itu di luar sepatu siapa? Dia bilang gitu kan. Sepatu pembantu lah, dia bilang gitu. Terus? Pembantu aja sepatunya bagus, kata dia. Tenang banget sepertinya dia mau pulang, dia bilang gitu. Aku nggak tahu dia berbahasa. Iya, dia berbahasa Kantonis. Bahasa Cina lah dia sama mereka berdua kan. Nah setelah itu suaminya berbalik arah, noleh ke aku, langsung nunjuk-nunjuk, gebrak meja, bilang katanya saya harus ganti uang apa gitu karena saya nggak finish kontrak. Ya saya nangis. Saya bilang, aku bilang, lo enggak loh, aku kan nggak punya hutang sama kalian. Aku bilang gitu, aku suruh bayar uang apa? Aku bilang gitu. Terus? Kamu nggak tahu ya katanya, kalau kamu di agent itu mahal, dia bilang gitu kan. Kamu, ya aku minta maaf kalau aku nggak finish kontrak, aku memang udah nggak sanggup di sini. Aku terus terang aja Mbak bilang kayak gitu sama majikan kan. Benar. Aku bilang, aku udah nggak sanggup lagi di sini. Aku bilang gitu. Benar. Sebenarnya kalau memang kita benar tuh kita harus berani bela diri Mbak. Kalau di luar itu, kalau enggak ya kita ya itu banyak kejadian amit-amit ya yang teman-teman loncat, gantung diri itu kan. Nah itu karena mereka nggak berani nyampaikan keinginan mereka. Nggak berani speak up. Iya, mereka nggak berani gitu. Jadi aku bilang, aku memang benar-benar nggak kuat di sini. Aku bilang gitu. Aku bicara terus terang sama semua majikanku, cewek yang cowok pun ada. Aku bilang, aku memang benar nggak sanggup. Ya aku minta maaf. Aku bilang kalau memang aku nggak finish kontrak, aku minta maaf. Tapi kalau aku sanggup finish kontrak, ya pasti aku finish. Aku bilang gitu kan. Terus mereka tanya alasan aku apa nggak finish kontrak. Dia bilang, ya aku bilang aja memang aku udah nggak sanggup, aku udah nggak tahan dengan kelakuan tertekannya aku di sini. Aku bilang gitu. Ya aku terus terang aja bilang seperti itu ke majikanku kan. Aku nggak bisa kasar orangnya, aku nggak mau dikasarin, aku takut.
apalagi dengan beliau gebrak-gebrak meja seperti itu, aku langsung bilang aja, justru yang bapak seperti ini, aku bilang, aku lo semakin takut, aku bilang gitu. Kalau bisa aku keluar malam ini, aku bisa keluar malam ini, aku keluar malam ini, aku gituin. Nah, terus majikan aku yang cowok langsung diam. Iya, terus aku bilang, aku nggak mau, aku nggak sanggup lagi, aku bilang gitu, aku nggak bisa kasar, aku takut, aku bilang gitu. Ya aku minta maaf, intinya aku minta maaf juga sih, ya karena aku nggak sampai selesai kontrak kan. Ya aku bilang, ya aku minta maaf, aku bilang gitu. Ya kalau memang aku diizinkan pulang, aku jangan dipersulit, aku bilang gitu. Sama majikanku. Nah itu ya aku harus benar-benar nahan ini banget lah, Mbak. Nahan apa ya? Nahan hati banget lah. Makan hati gitu ya, kerja di situ tuh makan hati banget gitu ya. Terus kamu bobot tubuh itu berapa? Detik-detik mau pulang itu loh, Mbak. Detik-detik aku mau pulang itu. Sebenarnya mereka tuh sebenarnya mereka nggak happy kamu mau pulang tuh nggak happy gitu loh. Sebenarnya tuh kayak gitu. Iya, sepertinya iya. Ya, tapi mau gimana lagi gitu ya. Terus kamu berat badan berapa itu? Pertama ke situ masuk berapa? Terus aku pertama masuk ke sini itu 57. Terus aku pulang 40. 57, 40. Iya. 16 bulan berarti turun berapa? 17 kilo. 17 kilo. Iya. Masya Allah. Yes. Gila sumpah. Yes. Gila sumpah. Aku nyampe rumah tahu nggak, Mbak? Orang tuaku ngelihat aku tinggal matanya aja yang gede. Nangis ya Allah. Yo, kasihan. Sangat. Sampai aku bilang, gak usah nangis, aku bilang gitu. Alhamdulillah yang penting lo aku udah nyampe rumah, aku bilang gitu. Kamu gak boleh nangis, Bu, aku gitu. Ya pasti jelas lah orang tua, namanya juga orang tua, anaknya sampai kurus kering itu ya gimana rasanya, kok kayak nelangsa, kayak soro banget gitu kan. Iya, benar. Makanya aku, luar biasa lah. Jadi pengalaman di Singapura itu kayak gitu ya? Ya pokoknya intinya buat teman-teman itu harus berani speak up lah. Itu kan ya. Apa yang mau kita sampaikan itu harus disampaikan dengan apa yang menjadi unek-unek gitu. Iya. Harus speak up ya, jangan takut-takut itu teman-teman ya. Jadi kalian harus speak up gitu ya, nggak usah takut. Kalau memang kalian nggak nyaman ya speak up aja, kayak gitu ya teman-teman. Iya benar. Oke lah. Iya. Sampai di sini ya ini recordnya, udah ya. Oke.